au tinggal di Bongkarason, mulai itu rumah. Nah, tuau tahun 74, berarti baru umur manuai ngau 40 tahun. Mulai siano pun satu orang tua, satu nuaing, mau lohami mangula do. Jalan memang hasil ni pangulan nami pe, cukup do untuk kehidupan nami. Do lau wakka pas sekolah hendak danak, kebutuhan sehari-hari, tuaka paradaton, baru aka lau maju pangyaka kekeluargaan, yaka kebutuhan ni haperluan sehari-hari dia kalau unai cukup datang hasilnya ka pangulaun nami sianna mangulai. Adong mana marsaba, mari memai. Adong na marikan, merdeke. Jia dong muse dong na marladang, martobak. Jadi isi isuani maka durian. Terlumbu bimai zaman waingon gabir muse. Isu adom muse dohot utte pangir. Jadi tung masai gudang dotong aka hasil ni suwe-suwe nan ihutat tahun. Jadi langsung ni don waing tong gabi kehidupan ni gabi boy mesti mana tong mencukupi. Memang alani gudang ni aka hasil ni suwe-suwe nan ni dua tong. Jadi mulai na parjulu pe ngai pukai satu sadario pe ido tong. Molo di desa Bongkarason mulai adong saben di Bongkaras termasuk pembudaya ikan mas do di son. Sianod do narjulu aka pembudaya ikan mas di Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Molo adong nian perhatian ni amang pamareta nian asa kembali di ulakon padenggan nian muse songon persawahan namion. Ido pangiduan nami itu amang pamareta. Alai adong nalahu perusahaan raksasa nalaho mga rusaki hutan nami Bongkarason, ido kehotaran nami pertama. Jadi alani lumobi mamuse alana ulunya nami pe siat tobak sikalo bunoddo. Jadi alani mabiar hami songon na terjadi 2012 bocor limbah. Gabe mate sudi akai duk nikan nami. Sekarang kami masih berjuang untuk mempertahankan hak kami untuk tinggal di sini dengan nyaman. Dan banyak yang sudah kami lakukan. Pertama, selain kami komplain dulu, di sini dibangun tempat pembuangan limbah. Di belakang rumah saya 10 meter dari alat bor PT DPM sudah sangat merusak usaha dan rumah saya. Tolong kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Luhut Panjaitan, jalan ke ladang kami ditutup, rumah dan usaha kami rusak karena PT DPM membangun tempat pembuangan limbah. Kami protes, lalu kami dilaporkan ke polisi. Tolong kepada Bapak Jokowi dan tolong kepada siapapun yang melihat video ini. Kepada desa, kepada camat, kepada pihak kepolisian yang ada di lokasi ini dulu sudah kami sampaikan kalau kami terganggu dan sudah merusak bangunan kami. Tapi dari pihak pemerintah tidak ada peduli sama sekali dan tidak memberi solusi yang baik kepada kami. Dan kami akan tetap berjuang. Yang sudah kami lakukan, kami sudah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup, Presiden Jokowi, dan kepada DPR, dan juga kepada Bupati sudah kami kirimi surat, kepada Camat juga sudah kami kirimi surat bahwa kami keluarga Jesse Haloho, kami keberatan dibangun di belakang rumah kami tempat pembuangan limbah. Karena kami merasa itu sangat mengganggu dan juga merusak lingkungan kami. Dan tidak mungkin kami hidup berdampingan dengan limbah. Pemberian izin terhadap PT DPM, bahkan kita semua tahu bahwa kontrak karya PT DPM ini sudah sempat mati suri tapi kemudian dihidupkan kembali. Ini adalah semangat untuk mengabaikan aspek-aspek kerentanan suatu wilayah. Kalau
PT Dairy Prima Mineral tetap menambang di dairy, artinya resiko masyarakat untuk mengalami bencana yang lebih besar ketika terjadi gempa itu akan semakin tinggi karena perut buminya sudah digerogoti begitu ya untuk aktivitas pertambangan. Pemilikan saham PT Dairy Prima Mineral dikuasai oleh NFC Cina sebesar 51% dan Bumi Resources milik keluarga Bakri sebesar 49%. Proyek ini berawal tahun 1998 dengan skema kontrak karya yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dan tahun 2005 mereka sudah membuat dokumen AMDAL mereka. Dan tahun 2012 mereka sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan. Dan tahun 2017 mereka mendapatkan izin operasi produksi untuk periode 30 tahun ke depan. Dan saat ini mereka sedang mengajukan Adendum AMDAL tahun 2021 karena ada perubahan 3 lokasi dan mereka sedang menunggu izin lingkungan yang baru. Nung huula gabbir, boy do hulian anak ko kumangan. Boy marsikola. Boy bahkan nung belgana sida marumah tangga, kubayad do marpesta. Opat cara nain nama daw. Sinua ma gabbiron, marumur may mana 100 tahun, ni buat maun, ni kutip maun gabbiron. 25 kak may mana asahudon. 2 hali. Napamam sa hali naik. Baru sinaduk maun ni hapit maun nani masak parjoloon. Baru nilopam saya ni hapit pa 2 halihon. Nung ni hapit, binuat daw pakawi ko gabron, hira 2 kat. Anggo di tahun 2010 itu, sa plelu, boy do sampai 2.500 sa biji. Alay bolo sonari, teling mak, onom 10.000. Mulu hurang begak do rupana, welu do 10.000. Jala audo nama bonon tu sidik kalang, wado di baga biridongan. Jamo Pak Mahan berangkat sian Bongkaras, sahat mari sidik kalang jam 5. PT tiurari, bapak dengan kanyanan ni barang namiom majuhami. Diba gidais do tutokke, diba tu pangalang. Masyarakat dairy 76% itu hidup dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Artinya kalau kita bicara ingin mensejahterakan masyarakat dairy, maka harus mensejahterakan masyarakat yang mayoritas adalah pertanian. Nah, fakta kedua adalah jangan lupa PAD dairy kita ditunjang oleh 42% dari sektor pertanian. Artinya selama ini tulang punggung pembangunan di dairy itu berasal dari sektor pertanian. Dan yang ketiga, dairy juga memiliki tipologi geografis yang luar biasa ya, di mana kesuburan tanahnya, sehingga itu juga yang membuat bagaimana banyak masyarakat dari luar kabupaten yang datang ke dairy untuk kemudian mencari kehidupan dari sektor pertanian. Menurut petani berdaulat petani hari ini? Oke, menurut konsumen petani kita berdaulat nggak hari ini? Jalur hukum yang dipilih oleh warga, terutama ketika melawan pemerintah, ketika melawan izin-izin perusahaan besar, ini selalu dihadapkan pada jalan buntu. Mereka harus bolak-balik ke pengadilan, bahkan kalau misalnya sampai ke banding, sampai ke kasasi, mereka harus ke nasional begitu. Tapi satu sisi ketika masyarakat tidak melakukan itu, pilihannya hanya melakukan gerakan-gerakan aksi blokade, aksi boikot, aksi sabotase, bahkan di lapangan yang berujung pada kriminalisasi. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat yang mempertahankan haknya tidak bisa digugat secara pidana ataupun perdata.
tidak melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan masyarakat sebelumnya atas rencana-rencana atau aktivitas yang akan mereka lakukan. Dan kami juga melihat bagaimana perusahaan begitu arogan ketika ada warga yang protes atas kegiatan atau aktivitas yang perusahaan lakukan, mereka menakut-nakuti dengan mengatasnamakan presiden. Ini adalah salah satu karakter perusahaan yang akan mengeksploitasi daerah. Ya, dan tantangan juga yang serius sekarang kita hadapi adalah bagaimana kehadiran perusahaan-perusahaan yang itu mengancam keberlangsungan pertanian. Dan tentu saja pertanian selaras alam juga akan terancam dengan kehadiran, misalnya rusaknya hutan, lingkungan, dan bagaimana polusi daripada perusahaan itu akan menyebabkan rusaknya daripada potensi pertanian kita di masa yang akan datang. Berdasarkan riset valuasi ekonomi sumber daya alam yang dilakukan Aliansi NGO Dairi tahun 2022 memperlihatkan hasil pertanian, peternakan, dan hasil hutan Desa Bongkaras cukup fantastis. Hasil pertanian yang dihitung meliputi jeruk purut, durian, jagung, cabai, kakao, pinang, padi, kelapa, jengkol, petai, manggis, duku, nilam, dan alpukat. Sementara komoditi peternakan yang dihitung adalah ayam, ikan mas, kambing, dan babi. Dan untuk komoditi hasil hutan yang dihitung adalah gambir dan kayu bakar. Dari hasil pengelolaan data Vesda yang dilakukan di Desa Bongkaras, potensi pertanian, peternakan, dan hasil hutan yang didapatkan masyarakat sebanyak 13 miliar rupiah per tahun.